Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan rasa puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Selalu barangkali salam tak lupa untuk selalu kita curahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah merubah dunia ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah retorika, selanjutnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai tahap persiapan pidato. Jadi pada saat mempersiapkan pidato tentu ada tahap-tahap yang kita lalui agar pada saat kita menampilkan pidato kita nanti akan bisa berjalan lancar dan hasilnya pun maksimal, dan apa yang kita sampaikan pun masuk dan dapat dipahami oleh audiensnya. Baik, langsung saja. Dalam tahap persiapan pidato ini itu terbagi atas 5. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua kriteria topik yang baik itu seperti apa, yang ketiga merumuskan judul, yang keempat menentukan tujuan, kemudian yang kelima teknik mengembangkan bahasan ataupun cara kita mengembangkan bahasan dari topik yang kita ambil. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita menentukan topik. Menentukan topik ini bahwasannya untuk topik itu sumbernya bisa dari manapun. Ya, pokoknya berkaitan dengan kehidupan kita. Tapi lebih bagusnya lagi kehidupan dari audiens yang akan kita berpidato kepada mereka tentunya. Bisa dari segi kehidupan dari audiens tersebut. Misalnya seperti pengalaman hidup tokoh negarawan, tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia, sehingga kita bisa mengambil sisi baiknya dari kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Misalnya ini berkaitan dengan biografi tokoh ya, jadi bisa kita mengambil motivasinya, apa motivasinya yang bisa kita ambil dari kisah pengalaman dari tokoh yang kita sampaikan kepada audiens tersebut. Kemudian bisa juga dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan ini seperti misalnya tentang berkaitan dengan mata kuliah bagi mahasiswa ataupun mata pelajaran bagi siswa gitu. Misalnya ada yang sulit-sulit, mungkin bisa kita berikan pidato mengenai bagaimana cara agar aktif di lokal gitu, ataupun cara yang baik digunakan pada saat bertanya, bagaimana cara bertanya, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas yang baik, kemudian bagaimana cara ujian yang tepat. Mungkin itu untuk dari segi pendidikan. Ada juga yang dari segi profesi ataupun pekerjaan. Ini bisa lebih maksimal jikalau topiknya kita ambil dari misalnya apa yang profesi dari audiens itu banyak dilakukan, seperti kita berpidato tentang petani misalnya, jadi bisa topik yang tentang pertanian kita ambil. Kemudian topiknya juga bisa tentang peristiwa yang hangat ataupun yang sedang banyak dibicarakan pada saat sekarang ini. Misalnya tentang COVID-19, wabah COVID-19 yang sama-sama kita rasakan. Itu bisa juga cepat diresapi ataupun dipahami dan dapat diterima oleh audiensnya. Baik, itu mengenai menentukan topik, sumber-sumber dari mana saja.
Kemudian kita masuk bagian kedua, yaitu kriteria topik yang baik. Jadi kriteria topik yang baik itu seperti apa? Baik, mengenai kriteria topik yang baik itu yang pertama, topik kita itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi di mana kita berada, kemudian waktunya kapan harus sesuai, sehingga topik yang kita bawakan itu benar-benar sesuai dengan benar-benar baik, maksimal, sehingga dapat diterima oleh audiens kita. Kemudian kriteria topik yang baik itu sesuai dengan pengalaman dari audiensnya. Ini sangat berpengaruh. Jadi pada saat kita berpidato, pada saat kita berorasi, jikalau kita berorasi di luar dari pengalaman ataupun pengetahuan dari audiensnya, itu sangat kacau nanti ya ujung-ujungnya gitulah. Jadi benar-benar gagal lah kita dalam berorasi. Kemudian menarik minat dari audiensnya. Jadi kriteria untuk topik yang baik itu dapat menarik minat dari audiensnya. Kemudian kriteria topik yang baik itu sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Jadi pada saat kita berorasi ataupun menyampaikan pidato harus sesuai dengan latar belakang dari ilmu pengetahuan kita yang telah kita dapati gitu. Jadi pada saat kita berpidato jangan sampai ilmu yang tidak kita kuasai kita sampaikan. Nah, itu sangat berpengaruh besar nanti hasilnya, sehingga pidato yang kita bawakan itu tidak akan maksimal dan hasilnya pun bisa menjadi ya kacau lah. Jadi bisa dikatakan gagal pidato kita seperti itu. Kemudian kriteria topik yang baik itu ditunjang dengan bahan-bahan yang lain. Maksudnya di sini pada saat kita menyampaikan materi harus ditunjang dengan materi-materi yang lain, sehingga materi kita ini bisa menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih akurat, sehingga dapat dipahami tentunya oleh audiens. Itu mengenai beberapa kriteria topik yang baik. Selanjutnya kita memasuki merumuskan judul. Mengenai merumuskan judul ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, judul itu harus relevan. Relevan di sini yaitu harus berhubungan dengan bahasan ataupun topik yang kita pilih tadi. Jadi jangan sampai pada saat kita memberikan judul itu tidak sesuai dengan bahasannya, sehingga ini akan terjadi nanti salah pahaman oleh audiensnya, sehingga bisa dikatakan pidato kita pun gagal gitu karena tidak sesuai gitu kan. Kemudian bagian keduanya dari merumuskan judul ini yaitu provokatif. Provokatif ini ialah bagaimana judul yang kita angkatkan itu bisa menarik perhatian, menarik minat ataupun antusiasme dari audiensnya. Sehingga dari judulnya saja bisa menarik perhatian. Nah, itu sangat bagus sekali, sangat efektif sekali dipakai itu. Jadi memang harus yang pertama relevan, yang kedua provokatif, dan yang terakhir yang ketiga yaitu rekreatif. Rekreatif di sini maksudnya singkat. Jadi judul itu tidak perlu panjang-panjang sepanjang tali beruk lah kata orang Minang gitu. Jadi untuk judul ini singkat saja, singkat jadi mudah diingat oleh audiensnya. Itu mengenai merumuskan judul. Selanjutnya kita memasuki menentukan tujuan kita berpidato. Jadi pada saat kita berpidato itu kita memberikan pidato itu tujuannya untuk apa kepada audiens, seperti itu. Mengenai tujuan pidato terbagi atas 2, tujuan umum pertama dan tujuan khusus. Tujuan umum ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama, kita berpidato itu apakah untuk informatif, yaitu untuk memberitahu. Kemudian apakah tujuan kita berpidato itu persuasif, yaitu untuk mempengaruhi audiens yang kita hadapi. Kemudian rekreatif. Rekreatif ini yaitu apakah kita berpidato hanya untuk menghibur gitu, ya lebih banyak menghiburnya gitu kan. Nah, itu yang rekreatif. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus ini yaitu penjabaran dari tujuan umum tadi. Jadi di tujuan khusus ini lebih
komplit lagi, lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi. Tujuan khusus ini itu bersifat konkret, jadi memang harus dibuktikan secara langsung ataupun diuji secara langsung kepada audiensnya itu. Itu mengenai tujuan umum dan khusus. Selanjutnya yang terakhir, teknik ataupun cara mengembangkan bahasan. Mengenai teknik ataupun cara mengembangkan bahasan ini terbagi atas 6. Ada 6. Yang pertama penjelasan, yang kedua itu ada contoh, yang ketiga ada analogi, yang keempat ada testimoni, yang kelima ada statistik, dan yang keenam adalah perulangan. Jadi ada 6. Yang pertama menjelaskan ini tuh kita menguraikan maksud dari topik yang kita jelaskan. Jadi kita uraikan maksudnya gitu kan. Kemudian contoh. Jadi cara mengembangkan bahasan selanjutnya itu contoh. Contoh di sini contoh-contoh yang berkaitan dengan topik tadi kan, topik yang kita pilih itu contohnya akan lebih efektif jikalau berkaitan dengan kehidupan dari audiensnya sendiri. Kemudian yang ketiga analogi. Analogi di sini yaitu mengibaratkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain gitu. Jadi yang mana dua fenomena ini saling berlawanan. Kemudian yang keempat testimoni. Testimoni di sini itu bagaimana kita cara mengembangkan bahasan itu. Kita menyampaikan misalnya tentang unek-unek kita, tentang kepuasan kita terhadap kinerja pemerintah atau tentang kepuasan terhadap sesuatu lah. Jadi itu bisa dikatakan sebagai testimoni. Jadi testimoni juga termasuk bagaimana cara dalam mengembangkan bahasan ataupun topik yang kita pilih. Kemudian yang kelima statistik. Statistik sini berkaitan dengan data. Jadi pada saat kita berpidato dalam memilihkan topik, jadi bagaimana cara kita mengembangkan topik? Salah satunya itu dengan cara statistik, yaitu dengan data yang real. Jadi misalnya statistik ini bisa dalam bentuk grafik, kurva. Jadi dari grafik kurva tersebut kita jelaskan kepada audiens. Kemudian terakhir cara mengembangkan bahasan itu perulangan. Perulangan di sini maksudnya adalah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang penting dalam pidato yang kita sampaikan. Jadi memang benar-benar perlu diingat oleh audiens sehingga dan perlu pula dipahami dan langsung diterapkan gitu. Jadi benar-benar kata-kata yang benar-benar penting pada saat kita menyampaikan pidato. Jadi perlu diulangi agar benar-benar diingat oleh audiensnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita dalam berpidato tentunya ada persiapan yang kita lakukan, dan tentunya dalam persiapan juga ada tahap-tahapannya agar pidato yang kita lakukan itu bisa maksimal dan dapat diterima oleh audiens. Hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.